Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang impuls dan momentum. Nah, momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan, di mana momentum simbolnya adalah P sama dengan M itu adalah massa dan V itu adalah kecepatan. Di mana satuan dari momentum itu adalah kilometer per sekon. Ini ada sebuah contoh, tentukan momentum dari data yang berikut ya. Sebuah mobil bermassa 100 kg bergerak menuju utara dengan kecepatan 30 meter per sekon. Yang kedua, seorang anak bermassa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Terus yang C, seorang yang massanya 50 kg mengendari motor yang massanya 100. Nah, ini nanti massanya ada dua ya, ada massa orang dan ada massa motor, dan kecepatan 20 meter per sekon ke arah timur. Terus soal yang kedua, itu sebuah bus bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 7 km per jam, 72 km per jam. Nah, hitunglah momentumnya. Kalau yang ini nanti harus diubah satuannya menjadi meter per sekon. Nah, ini penyelesaiannya dengan rumus yang awal itu P sama dengan M kali P. Maka gampang aja ya. Jadi massanya 1000 dikali 30, jadi 30.000 kg meter per sekon. Ya, dimana arahnya tadi ke utara. Terus yang selanjutnya 40 kali 5, jadi 200. Ya, dimana tadi sesuai dengan arah kecepatannya ya, arahnya ke selatan. Terus yang tadi saya bilang dimana ada dua, yaitu ada massa orang dan massa motor. Nanti dijumlahkan dulu massanya baru dikali kecepatan. Ya. Jadi jawabannya adalah 150 dikali 300 meter per sekon. Ya, jadi 3000. Nah, selanjutnya itu yang terakhir. Nah, kita ubah dulu satuannya ya. Jadi tadi satuannya kan 72. Maka 72 km jadi meter, 72 dikali 1000 dibagi 3600, 72.000 dibagi 36 itu sama dengan 20 meter per sekon ya. Maka dikali 2000 dikali 20.000 jadinya 40.000. Selanjutnya impuls itu adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya, dimana simbolnya impuls itu adalah I, satuannya adalah Newton sekon dikali F dikali delta T. F gaya, satuan Newton, dan selang waktu adalah S. Nah, ini adalah hubungan antara momentum dan impuls. Ya, tadi dimana hubungannya itu adalah impuls itu didefinisikan adalah perubahan momentum. Jadi momentum itu kan tadi rumusnya adalah M kali V. Maka kalau perubahan massa, nah ini yang berubah itu adalah kecepatannya ya, ini V2 dikurangi V1 ya. V2 dikurangi V1 itu adalah perubahan V ya. Maka I itu sama dengan delta P. Seperti itu, ini perumusannya. Contoh, sebuah benda masanya 1 kg dan dalam keadaan diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon dan V2 nya itu adalah 8 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, tentukan perubahan momentum dan besar gaya F-nya. Jadi perubahan momentumnya itu adalah delta V, M V2 kurang M V1. Tadi V M-nya adalah 1 kg, V2-nya adalah 8, dan yang V1-nya kan 0 karena dia diam. Maka jawabannya adalah ini kan 1 kali 0, 0, 1 kali 8, 8. Jawabannya adalah perubahan momentumnya adalah 8. Nah, besar gaya F-nya delta F sama dengan delta F itu sama dengan ya, maka dicari dulu I sama dengan perubahan momentum. F itu dikali delta T sama dengan MV 2 kurang MV1. Nah, tadi yang ini jawabannya adalah 8 km per sekon, maka F itu sama dengan 8 dibagi 0,02 sama dengan 400 Newton.
Nah, selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu adalah jumlah momentum benda sebelum tumbukan dan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, di mana jumlahnya ini adalah P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Yang ini adalah benda yang sebelum tumbukan, ini adalah setelah tumbukan, di mana bisa dijabarkan menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen. Ini aksen itu adalah yang setelah tumbukan artinya ya, dan ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini ada jenis-jenis tumbukan, ada 3, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan tak lenting sama sekali, dan yang terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Jadi tumbukan lenting sempurna seperti itu ya, lenting sebagian, tumbukan tak lenting sama sekali seperti ini, dan lenting sebagian. Nah, jadi seperti ini lenting sebagian. Yang pertama, nah ini yang selanjutnya, perbedaan tumbukan itu tergantung dari namanya koefisien restitusinya, di mana koefisien restitusi itu rumusnya seperti ini, E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen, artinya ini kecepatan benda 1 dikurangi kecepatan 2 setelah tumbukan dibagi V1 kurang V2, ini adalah sebelum tumbukan, dimana koefisien restitusi itu besarnya adalah 0 sampai 1 ya. Kalau 0 itu pada tumbukan tak lenting sama sekali, dan ini adalah lenting sempurna. Nah, jenis-jenis tumbukan tadi yang saya sebutkan, dimana tumbukan lenting sempurna itu E-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu, ini dia gambarnya, gerakannya. Tumbukan antara dua benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah energi mekanik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, di mana persamaannya, di mana hukum kekekalan energi kinetiknya setengah mv kuadrat untuk benda 1 ditambah setengah mv kuadrat benda 2 sama dengan setengah mv kuadrat 1 setelah tumbukan ditambah setengah mv 2 benda 2 setelah tumbukan. Dan hukum kekekalan momentumnya mv1 ditambah mv2 sama dengan mv1 aksen ditambah mv2 aksen. Seperti itu. Terus tumbukan tidak lenting sama sekali itu E atau koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, dua benda yang bertumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila sesudah tumbukan kedua tersebut menjadi satu atau bergabung seperti ini, dan punya kecepatan yang sama. Jadi V1 aksen dan V2 aksen itu sama dengan V aksen, artinya kecepatannya sama setelah tumbukan atau dia bergabung. Maka hukum kekekalan momentum untuk dua benda yang bertumbukan tidak lenting sama sekali, persamaannya seperti ini. MV1 M2V2 sama dengan M1 tambah M2, ini maksudnya M2 ya, M2 itu sama dikali V aksen atau kecepatan setelah bertumbukan. Terus tumbukan lenting sebagian seperti ini. Jadi tumbukan lenting sebagian, di mana tumbukan lenting sebagian itu koefisien restitusinya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena terjadi perubahan jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi tumbukan lenting sebagian hanya memenuhi hukum kekekalan momentum saja, yang ini dia. Nah, ini rumus dari E-nya. Sama yang seperti yang tadi. Contoh, sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif. Berarti dari kiri ke kanan ya, dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda yang lain dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon juga, berlawanan arah dengan benda pertama. Jadi ke kanan ya. Setelah bertumbukan, kedua benda tersebut bergerak bersama-sama. Nah, kalau bergerak bersama-sama artinya dia bergabung. Jadi tentukan kecepatan kedua benda dan kemana arahnya. Ini termasuk tumbukan tak lenting sama sekali ya. Jadi ini rumusnya ya. Nah,
dimana tadi arah kecepatannya itu berlawanan, ya berlawanan. Maka nanti di sini ya, di sini nanti V2-nya itu jadinya min, ya karena arahnya tadi berlawanan. Kalau searah nanti tetap plus ya. Jadi ini diperhatikan plus min kecepatannya. Jadi massa 1 kilo, massa kecepatannya 2, massa 2 dan V2-nya min 2 karena dia berlawanan arah. Nah, setelah bertumbukan dia itu menjadi satu atau bergerak bersama-sama. Maka seperti ini caranya. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 4 ya. Jadi ini min 4, 3. 1 tambah 2, 3 ya. Jadi 2 kurang 4 min 2 sama dengan 3 V aksen. Jadi V aksennya sama dengan min 2 dibagi 3 atau sama dengan min 0,67. Artinya kecepatannya itu adalah ke arah kiri kayak gitu. Jadi ke kiri dia, bukan ke kanan. Min itu artinya ke kiri atau ke sumbu X negatif. Penerapan konsep momentum dan impuls itu contohnya adalah peluncuran roket. Ya, berdasarkan prinsipnya maka ada namanya gaya dorong roket. Nah, ini gaya dorongnya itu besarnya adalah delta mv per delta t. Tumbukan peluru dari senapan atau meriam. Nah, ini penerapan yang keduanya. Misalkan peluru dinyatakan A dan senapan dinyatakan B. Maka perumusannya seperti ini. Seperti itu. Karena VA dan VB itu sama dengan 0 pada keadaan dia, maka jadinya bisa, maka nah ini akhirnya ya. Jadi perumusannya jadinya MA VA aksen sama dengan min MB VB aksen. Suatu sistem yang terpisah menjadi dua bagian. Apabila terdapat sebuah sistem dalam keadaan tertentu kemudian terpisah menjadi dua bagian dan masing-masing bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan masing-masing bagian sistem dapat ditentukan berdasarkan prinsip kekeluaran momentum. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Yang pertama, sebuah senapan menembak peluru bermassa 50 gram dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Penembak memegang senapan dengan memberikan gaya 180 Newton dan menahan senapan. Berapa banyak peluru yang dapat ditembak setiap menit? Nah, jadi misalkan senapannya ini pelurunya, massa peluru kan 50 gram. Jadi in kilo, jadi 50 kali 10 pangkat min 3. Terus misalkan N peluru ya, jadi N kali MP 50 10 pangkat 3 N kilo ya. Jadi ini kan nggak tahu N nya berapa. Terus F sama dengan F nya kan 180, terus perubahan waktunya adalah 1 menit ya, jadi 60 sekon. Kecepatan peluru 0, kecepatan setelah ditembak itu adalah V aksennya adalah 1000. Maka perumusannya ini ya, F sama dengan delta T MP V aksen dikurang MP V M peluru kali kecepatan peluru. Nah, karena ini 0 ya, yang ini 0, maka ini aja jadinya rumusnya ya, V kali delta T sama dengan MP V aksen. Jadi dimasukkan 180 kali 60, 50 10 pangkat 3 kali N kali 1000 ya. Ini pindah ke sini 10. Nah, ini dia 10 800 dikali 50 N ya, maka jawabannya adalah 216 peluru. Jadi selama 1 menit itu atau 60 detik itu yang bisa ditembak adalah 216 peluru. Terus yang selanjutnya yang soal nomor 2, sebuah granat yang diam-diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah kan granatnya
meledak dan pecah jadi 2 kan, yang M1-nya 1 dan M2-nya 2. Jika energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 ya, ini 3 10 pangkat 5 artinya nih 5 Joule. Hitunglah perbandingan energi kinetik granat pertama dan kedua. Jadi granat mula-mula diam ya, dan momentum awalnya kan 0. Maka M dimana nanti dia terpecah karena meledak, dimana perbandingannya 1:2. Maka karena ini diam atau awalnya 0, maka jadinya M1V1 aksen sama dengan min M2V2 aksen. Ini kan perbandingannya kita bawa ke sini ya, M1 per M2 sama dengan min V1 aksen per V2 aksen. Ini perbandingan 1:2. Jadi V1 aksen per V2 aksen. Maka bisa diubah menjadi min 2 V1 aksen per V2 aksen. Seperti itu. Jadi EK sama dengan kan setengah MV kuadrat. Jadi EK sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat dibanding setengah M2 V2 aksen kuadrat ya. Jadi M1 M2 ya, V1 aksen per V2 aksen dikuadratkan. Jadi yang ini kan besarnya adalah tadi V1 aksen per V2 aksen itu kan min 2, maka itu dikuadratkan ya, jadi 4 kan, min 2 kuadrat sama dengan 4, jadi setengah kali 4 sama dengan 2. Jadi perbandingannya adalah EK1 per EK2 sama dengan 2:1. Nah ini untuk latihannya ya, bisa dikerjakan nanti ya. Sekian tentang impuls dan momentum. Terima kasih.